Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li 'azimi sultanihi. Wassalatu wassalam al-atammanil akmalan ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id, kaum muslimin dan muslimat, para aba, para ikhwah, para abna, para ummahat, akhwat dan banat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hanya dengan taufik dan izin Allah semata kita menyelesaikan ibadatus siyam yang merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam kita yang agung. Firman Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian menyempurnakan bilangan puasa kalian di bulan Ramadan. Setelah selesai, agar kalian bertakbir, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, agar dengan semua itu kalian bersyukur kepadanya. Ibadatus siyam merupakan ibadah agung, rukun yang begitu mulia yang Allah wajibkan kepada hambanya mukminin dan mukminat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepadanya. Takwa kepada Allah dengan engkau jadikan perisai melindungi darimu dari murka dan azabnya, dengan menjalankan segala perintahnya, meninggalkan segala larangan-larangannya. Dengan takwa itu seorang hamba menjadi hamba yang saleh, menjadi hamba yang semakin kuat kesolehannya, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan Allah syariatkan ibadatus siyam. Seorang hamba yang saleh, seorang hamba yang salehah adalah seorang hamba yang menjaga, menunaikan dengan baik hak-hak Allah dan hak-hak orang lain, masing-masing tentu berbeda satu dengan yang lain dalam haknya. Kedua orang tuamu, saudaramu, karib kerabatmu, tetanggamu, temanmu, dan yang lain-lainnya. Seorang hamba yang saleh adalah yang menjaga hak-hak mereka. Setelah dia jaga, dia tunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seyogyanya ketika seorang muslim, muslimah menjalani ibadatus siyam selama Ramadan, semakin baik, semakin meningkat kesolehannya, semakin dia menjaga, semakin dia menunaikan hak Allah dan hak-hak saudara-saudaranya. Ibadallah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Salafus salih, para pendahulu kita, dari para sahabat maupun tabi'in, rahimahumullah, selama bulan Ramadan mereka bersungguh-sungguh memperbanyak segala ketaatan dan ibadahnya sesempurna mungkin, seikhlas mungkin. Mereka lakukan itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah yang Allah sebutkan dalam Mu'minun, yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka itu adalah orang-orang yang telah melakukan apa yang telah mereka lakukan dalam keadaan hati mereka penuh rasa takut. Mereka telah lakukan apa yang telah mereka lakukan bukan kemaksiatan, bukan perkara dosa. Justru mereka telah lakukan segala ibadah dan amal khair. Mereka sholat,
mereka puasa, mereka berzikir, mereka bersedekah, mereka zakat, dan segala amal soleh yang lainnya. Tapi hati mereka justru takut kalau amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, qulu liqabulil amal asyaddu ihtimaman minkum bil amal. Jadilah kalian seorang hamba yang lebih peduli untuk diterimanya amal kalian, lebih daripada kepedulian kalian terhadap amalan kalian itu sendiri. Saat beramal, seorang hamba tentunya peduli waktu pelaksanaannya, khusyuknya dia, sebaik mungkin ibadah itu dilakukan, dan demikian seharusnya. Namun, jauh lebih penting dari itu, kata Ali, kepedulianmu agar amalanmu itu diterima oleh Allah. Karena itu tujuan bahkan ketika kita diciptakan hidup di alam dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Maidah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal ibadah itu dari mereka yang bertakwa kepadanya. Tidak semua amalan Allah terima di sisinya. Tidak semua ibadah kemudian Allah terima. Hanya dari mereka yang bertakwa Allah terima amal soleh mereka. Kata Imam Fudalah Ibn Ubaid rahimahullahu ta'ala, jika aku tahu bahwa Allah menerima dariku sebiji sawi amal kebaikanku, itu bagiku lebih aku cintai dari dunia dan seisinya. Karena Allah katakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya terima dari hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Atha As-Sulami rahimahullah mengatakan, justru seorang mukmin akan lebih khawatir terhadap diterimanya amalan dia, khawatir amal itu tidak diterima oleh Allah, lebih kekhawatiran dia dari yang lain-lainnya. Demikian salaf rahimahumullah. Karenanya 6 bulan setelah Ramadan mereka banyak berdoa dan terus memohon kepada Allah agar ibadah mereka Allah terima di sisinya. Demikian contoh teladan kita, sementara terlalu jauh jarak antara kita dengan mereka dalam segalanya, ketakwaan, ilmu, amal saleh dan segala kebaikan yang ada pada mereka. Lebih patut pada diri kita untuk khawatir apa yang kita perbuat dari segala amal saleh tidak Allah terima di sisinya. Berdoalah, selalu memohon kepada Allah agar amalanmu diterima di sisinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Diterima atau tidaknya amalan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada hamba yang tahu. Namun para ulama sebutkan ada beberapa tanda kalau amalan itu diterima, makbul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah min fadlih. Beberapa tanda itu, yang pertama, hamba itu berkelanjutan dalam amal ibadahnya. Fal hasanah tajurru ila ukhtiha. Kebaikan itu akan menggiringmu kepada kebaikan yang berikutnya dan seterusnya. Pertanda amalanmu diterima oleh Allah. Setelah engkau lakukan amal soleh, engkau lakukan amal soleh yang lainnya. Dan begitu berkelanjutan, tanda amalanmu itu makbul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berhenti setelah melakukan suatu amal soleh, kemudian dia bermalas-malasan dalam amal soleh yang berikutnya. Yang kedua, tanda amalan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba tersebut menjadi lebih baik dari sebelum dia mengamalkan amalan itu. Kondisi dia lebih baik dari sebelumnya. Ketakwaan dia lebih baik dari yang sebelumnya. Kesolehan dia
lebih baik dari yang sebelumnya, maka masing-masing dari kita hendaklah introspeksi diri, bercerminlah bagaimana kondisimu sebelum dan setelah Ramadan. Apakah lebih baik ketakwaanmu kepada Allah dan kesolehanmu? Engkau jaga hak-hak Allah, engkau tunaikan hak-hak orang lain lebih baik dari yang sebelumnya. Itu pertanda Allah terima amal soleh dan ibadahmu. Jika memang itu ada, bersyukurlah. Itu taufik dari Allah, pujilah Allah semata. Namun jika tidak, bersegeralah bertobat kepada Allah, berbenah diri agar Allah Subhanahu wa taala membenahi segala urusanmu. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di Yaumul Id, hari lebaran, hari besar kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan saat Habasyah bermain dan berlatih pedang di dalam masjid, Rasulullah katakan, "Lita'lamal yahud anna fi dinina fushah wa inni ursiltu bihanifiyatin samhah." Agar Yahudi tahu bahwa dalam agama kita ada kelonggaran, ada kebahagiaan, ada kegembiraan bagi muslim dan muslimah. Tidak seperti agama mereka yang melulu isinya berat dan sulit, seakan terlarang untuk orang itu bahagia dan bergembira ria. Justru di dalam Islam ada kelonggaran. Di hari Id disyariatkan mereka untuk bergembira, bersenang-senang dengan perkara yang mubah. Allah sebutkan, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan, dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya semata, dengan itu hendaklah mereka berbahagia. Itu lebih baik dari segala yang mereka kumpulkan. Kata Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dengan ini maka menampakkan kegembiraan, menampakkan kebahagiaan, bersukacita, senang di hari Id, salah satu syiar dari syiar-syiar agama Islam yang agung ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadallah, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ingatlah kita bahwa Yaumul Id kesempatan untuk kita tasfiyatul qulub, kembali mensucikan dan membersihkan hati-hati kita, membersihkan jiwa-jiwa kita dari segala penyakit dan noda yang ada di dalamnya, dari segala permusuhan, dari segala kebencian, dari segala kedengkian, dari segala hasad dan segala macam penyakit-penyakit kolbu yang lainnya. Maka di hari yang mulia ini, gunakan kesempatan baik ini untuk membenahi hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Seorang muslim dengan saudaranya muslim yang lainnya, seorang muslimah dengan saudarinya muslimah yang lainnya. Hal itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan dia membenahi hubungannya, maka pahala dia ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala yang besar di sisinya. Ingatlah pula apa yang Rasulullah SAW sebutkan, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan memaafkan saudaranya kecuali semakin Allah tambah kemuliaan baginya. Ibadallah, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya yang Allah perintahkan kepada kita untuk selalu menyambung, menjaga baik hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak seperti orang-orang kufar,
tidak seperti kaum musyrikin, tidak seperti ahlul kitab, Yahudi dan Nasara yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah. Firman Allah tentang mereka dalam Ar-Ra'd, walladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Mereka itu orang yang mengingkari janjinya kepada Allah setelah mereka berikan janjinya. Mereka pula memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Allah perintahkan untuk kamu seorang muslim, muslimah menyambung tali silaturahmimu dengan kerabatmu, pamanmu, amimu, halmu, amatimu, halatimu, sepupumu, kakekmu dan segala saudaramu, kakakmu, adikmu dan yang lain-lainnya. Allah perintahkan itu untuk disambung. Yahud, Nasara, musyrikin justru memutusnya. Allah perintahkan untuk mereka menyambung hubungan baik dengan saudaranya. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berhubungan baik penuh dengan cinta dan kasih sayang. Mereka justru memutusnya dengan kebencian, permusuhan yang dipendam di dalam hati, kebencian yang berkelanjutan berkelamaan. Mereka putus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Mereka merusak di muka bumi. Maka mereka ini orang-orang yang bagi mereka laknat dan bagi mereka tempat kembali yang sejelek-jeleknya. Wal'iyadzubillah. Wahai seorang muslim, wahai seorang muslimah, apa yang engkau harapkan? Apa yang engkau inginkan dengan memelihara permusuhanmu, memelihara kebencianmu, memelihara berkepanjangan kedengkianmu, perseteruanmu dengan saudaramu, seorang muslim dengan muslim yang satunya, seorang muslimah dengan muslimah yang satunya. Apa yang engkau inginkan dengan berkepanjangan engkau memelihara permusuhan dan kebencian itu? Dengarkan apa yang Rasulullah SAW sebutkan di Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, tuftahu abwabul jannah yaumul itsnain wa yaumul khamis. Pintu-pintu jannah, pintu-pintu surga dibuka di setiap hari Senin dan Kamis. Fayughfar likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka diampuni setiap hamba yang tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seorang hamba yang antara dia dengan saudaranya ada permusuhan. Antara dia dengan saudaranya ada kebencian pribadi, entah apa alasannya, entah apa sebabnya. Yang jelas dia pelihara kebencian dan permusuhan itu, tidak saling bertegur sapa, tidak memberi muka yang manis dan senyum ramah kepada saudaranya. Yuqal, bagi hamba yang seperti ini dikatakan, anziru hadain hatta yastaliha, anziru hadain hatta yastaliha. Tunda dua orang ini sampai keduanya berbaikan. Tunda dua orang ini sampai keduanya berbaikan, membenahi hubungan di antara keduanya. Tunda untuk mendapat ampunan Allah. Itukah yang engkau inginkan dengan memendam permusuhanmu dengan saudaramu? Tertunda bagimu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari pintu-pintu ampunan, pintu-pintu surga, abwabul jannah dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya khasrata 'alal ibad, betapa besar kerugian hamba yang semacam itu hanya karena kamu turuti nafsu syaitan yang ada dalam dirimu, hanya kamu taati suara dan bisikan kedengkian dan kebencian pada dirimu, kamu pelihara itu, kamu tertunda. Sementara yang lain
saudara-saudaramu mukminin, mukminat mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itukah yang kau inginkan? Apa itu yang kau harapkan dengan sekian lama engkau pupuk, engkau pelihara permusuhanmu dengan saudaramu? Di dalam hadis Bukhari Muslim, wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas, Rasulullah SAW sebutkan, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu limuslimin an yahjura akhah fawqa thalath. Jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling hasad, jangan kalian saling membelakangi, tidak memberi muka, tidak memberi muka yang manis dan senyum kepada saudaranya. Jangan kalian saling memutus hubunganmu. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim maupun muslimah untuk memboikot, menghajar saudaranya lebih dari 3 hari lamanya. Itu wasiat Rasulullah SAW kepada kita semua. Larangan untuk saling membenci, larangan untuk saling memusuhi, saling memutus, larangan untuk saling memunggungi, tidak memberi muka kepada saudaranya. Berarti larangan pula dari segala sebab yang mengakibatkan itu terjadi. Segala tutur kata, ucapan, segala sikap dan perbuatanmu, jika engkau sadari itu menyebabkan putusnya hubungan, munculnya permusuhan dan kebencian antara kamu dengan saudaramu, tinggalkan. Itu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada khutbah yang pertama, tanda ibadahmu diterima oleh Allah adalah kondisimu semakin lebih baik dari yang sebelumnya. Introspeksilah diri masing-masing. Hubunganmu dengan saudaramu yang selama ini ada kebencian, ada permusuhan, setelah ini tergantung kepada dirimu. Itu cermin bagimu, pertanda ibadahmu, siammu yang susah payah engkau lakukan, penuh dahaga, lapar, capek, qiyamul lail, berat, engkau lawan ngantukmu, ternyata sia-sia kalau kondisimu tidak menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Taqabbalallah minna wa minkum salihal a'mal. Demikian pula seorang muslimah, seorang istri kepada suaminya hendaklah introspeksi diri. Bagaimana kondisi dia kepada suaminya, ketaatan dia kepada suaminya, apakah lebih baik dari sebelum ini? Pertanda amalan dia diterima oleh Allah kalau hubungan dia dengan suaminya lebih baik dari yang sebelumnya. Begitu pula seorang anak kepada orang tuanya, ketika hubungannya lebih baik, baktinya kepada orang tuanya lebih baik, lebih ihsan, lebih cinta dan penuh kasih sayang kepada orang tuanya, pertanda amal ibadah dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallah minna wa minkum salihal a'mal wa ahalallah alaina wa alaikum kulla su. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.